Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 41 sampai 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Benarkah Yesus bangkit? Pertanyaan ini bisa jadi merupakan pertanyaan penting yang sering diajukan berkaitan dengan Paskah. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus dipastikan lebih dahulu bahwa Yesus memang benar-benar telah mati di salib. Karena tentu saja tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa didahului kematian. Setidaknya ada 3 bukti utama yang mengkonfirmasi bahwa Yesus memang benar-benar sudah mati di salib, yaitu 1. Para prajurit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman salib tersebut secara profesional sudah memastikan kematian Yesus dengan cara menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air yang secara medis menunjukkan indikasi bahwa Yesus sudah mati karena gagal jantung. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 34. 2. Para imam kepala dan orang-orang Farisi yang menginginkan kematian Yesus pasti juga sudah memeriksa dengan saksama mengenai kematian Yesus. Bahkan karena khawatir terhadap kemungkinan murid-murid Yesus mencuri mayat guru mereka, maka imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan memohon supaya Pilatus memerintahkan para prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Dan Pilatus pun menyetujui permohonan tersebut. Sehingga kubur Yesus lalu dimeterai dan dijaga oleh para prajurit. Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. 3. Yusuf dari Arimatia yang menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus, dan setelah dikabulkan maka ia mengambil mayat Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Pasti juga memeriksa dengan saksama bahwa mayat Yesuslah yang akan dikuburkan dan bukan mayat orang lain. Demikian juga Maria Magdalena beserta Maria ibu Yoses yang melihat di mana mayat Yesus dibaringkan. Markus pasal 15 ayat 43 sampai 47. Sahabat-sahabat Kristus, setelah kematian Yesus terkonfirmasi tanpa perdebatan bahwa sejatinya ia memang benar-benar telah mati di salib, maka pertanyaan selanjutnya menjadi relevan, yaitu benarkah Yesus bangkit? Setidaknya ada 2 versi jawaban yang muncul terhadap pertanyaan ini, yaitu 1. Versi Mahkamah Agama yang dengan tipu muslihat menyuap para prajurit penjaga kubur Yesus dengan sejumlah besar uang untuk memberitakan kabar bohong bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Dan cerita ini kemudian tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Matius pasal 28 ayat 12 sampai 15. 2. Versi murid-murid Yesus yang sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya di hadapan mereka. Pertama kepada Maria Magdalena, Markus pasal 16 ayat 9, Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 18. Lalu selanjutnya juga kepada beberapa perempuan, Matius pasal 28 ayat 9. Kepada Kleopas dan seorang murid lainnya, Markus pasal 16 ayat 12, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31. Kepada rasul-rasul tanpa Thomas, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 25. Kepada rasul-rasul bersama Thomas, Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Kepada beberapa murid di pantai Danau Tiberias, Yohanes pasal 21 ayat 1. Kepada rasul-rasul di bukit di daerah Galilea, Matius pasal 28 ayat 16 dan 17. Kepada lebih dari 500 murid sekaligus, 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus pasal 15 ayat 7.
kepada semua rasul, 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Dan terakhir kepada Paulus, 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Selanjutnya, untuk versi murid-murid harus dikonfirmasi lebih dahulu. Apakah Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya setelah kebangkitannya benar-benar merupakan Yesus yang hadir secara fisik, atau hanya sekadar hantu hasil halusinasi? Nah, sahabat-sahabat Kristus, jelas bahwa konfirmasi kebangkitan Yesus versi murid-muridnya sangatlah penting. Dan menariknya, Alkitab juga memberi catatan untuk memastikan hal tersebut. Sebagaimana tercatat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Sahabat-sahabat Kristus, supaya bermakna, maka kebangkitan Yesus haruslah merupakan kebangkitan tubuh secara fisik. Itulah sebabnya Yesus secara spesifik membuat verifikasi penting akan eksistensi fisiknya setelah kebangkitan dengan makan sepotong ikan goreng di depan mata murid-muridnya. Ia juga mengizinkan murid-muridnya untuk melihat dan meraba tangan dan kakinya, karena hantu tidak berdaging dan bertulang. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Yesus memang benar-benar bangkit secara fisik. Yesus menang atas kuasa maut dan dosa. Jadi, selamat Paskah.